Selamat pagi, siang, atau malam bagi kita ya di pertemuan pertama di mata kuliah pemrograman web ya. Jadi untuk hari ini kita mencoba untuk memahami pemrograman web itu. Yang pertama nanti eh, yang perlu Anda pahami adalah bahwa Anda harus menyiapkan editor yang kita gunakan, Sublime ya. Jadi kalau Anda perhatikan Sublime itu seperti apa? Sublime itu ada itu gratisan ya, Sublime Text. Anda ambil aja nanti Sublime Text 3 boleh ya, pakai editornya Sublime Text 3. Nanti editornya seperti ini ya. Jadi untuk perkuliahan satu semester itu kita awali dengan pemrograman web itu kita awali dengan materi tentang HTML. Jadi ini langsung ya. Jadi nanti setelah Anda install Sublime-nya, Anda download, kemudian Anda installkan, dia akan buka seperti ini editornya ya. Jadi kalau udah Anda buka seperti ini, Anda boleh simpan dulu. Oke, kita simpan dulu contoh ini. Nah, karena ini hanya masih bicara sekedar tentang HTML, jadi Anda bisa simpan ke sembarangan tempat. Contoh ya, saya simpankan dia di dokumen contoh, atau Anda simpankan nanti dia di D, boleh. Eh, nggak masalah ya. Jadi contoh, saya buat di sana, saya buat satu folder, nama foldernya saya buat web, ya. Saya kasih namanya web saja. Ini saya kasih namanya latihan 1.html. Untuk penamaannya boleh bebas ya, boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Ini yang pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai kode HTML-nya. Anda mengetiknya dengan huruf kecil, nih. Jadi gini, untuk mengetik ini biar tidak semuanya nanti kita harus ketik bolak-balik. Anda misalnya HT itu tekan tab yang di atas caps lock ya. Itu kalau kita enter, dia akan muncul bentuk umum. Ini bentuk umum daripada si HTML. HTML ditutup dengan slash HTML, ada head ditutup dengan slash head, ada title ditutup dengan slash title, ada body ditutup dengan slash body. Nah, di sini Anda perhatikan adalah bahwa uh, setiap tag HTML itu pada umumnya ditutup dengan slash tag HTML itu sendiri. Ya, setiap tag HTML biasanya ditutup dengan slash tag HTML itu sendiri. Sedangkan untuk title, Anda perhatikan di sana ada title dengan slash title. Ini fungsinya untuk apa? Ini memberikan informasi pada title bar. Jadi, kalau hanya seperti ini saja, kita belum isi ya. Kita belum ada isi, contoh ini ya. Ini kita belum ada mengisi apapun di dalam. Kalau kita buka ya, ada tadi di ISTP saya buat, ada di folder web, kita jalanin ya, di latihan 1. Kalau kita jalankan, coba kamu perhatikan, dia kosong, seperti ini ya, belum ada isinya sama sekali. Kenapa belum ada isinya? Karena ini masih hanya sebatas bentuk umum daripada tag HTML itu sendiri. Ini bentuk umumnya saja. Jadi kalau kita isi misalnya di sana belajar kode HTML, contoh ya, kita kasih HTML. Kalau kita simpan, kemudian kita lihat di browser, kita refresh ya. Tetap ya, kalau Anda kerja di sini, tetap kalau udah ada perubahan, Ctrl S, nanti buka browsernya, itu refresh. Kalau begitu Anda refresh, di bagian halaman ini belum ada apa-apa, tapi perhatikan di sini, belajar kode HTML. Jadi apapun yang Anda sisipkan antara title dengan slash title itu biasanya ditampilkan pada title bar ya. Contoh kalau saya ganti di sana misalnya saya buat misalnya latihan pertama contoh ya. Kalau kita simpan, kita lihat di browser ya, kita refresh, nah ini latihan pertama. Jadi pada dasarnya apapun yang kita sisipkan antara title dengan slash title itu akan ditampilkan nanti pada title bar ya, di bagian judul daripada halaman browser. Nah, biasanya coding itu ada di sini sih. Misalnya saya buat selamat belajar HTML. HTML itu sangat mudah. Contoh, HTML merupakan kepanjangan dari hypertext markup. Nah, contoh seperti ini ya. Editor yang kita gunakan adalah Sublime. Contoh seperti ini. Kalau kita simpan ya,
kemudian kita lihat di halaman browser, kita refresh ya, tekan F5, dia nyatu ya, nih. Jadi artinya apapun yang Anda buatkan antara body dengan slash body itu akan ditampilkan pada halamannya. Dia akan ditampilkan di sini. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan tulisan ini kalau kita buat jarak, saya enter, misalnya ini juga saya enter, ini juga saya enter, contoh ya. Dia tetap aja kalau kita simpan, ya kita simpan, kita lihat di halaman browser, kita refresh, dia sama aja, dia nggak ada perubahan ya. Dia tetap tampil ke samping. Berarti untuk membuat dia teksnya itu pindah ke baris berikutnya, kita harus menambahkan perintah-perintah lain, sintaks-sintaks lain gitu ya. Nah, untuk membuat pindah ke baris ada beberapa. Anda bisa pakai namanya breakline, BR. Ya. Jadi kalau mengetik itu biar jangan capek, BR gini ya. Cukup tekan tab ya, biar dia langsung muncul. Nah, kalau kita kasih BR seperti ini contoh ya. Kalau kita lihat di sini dia udah tampil ke bawah. Ini artinya apa? Berarti selamat belajar HTML. Breakline artinya pindah ke baris berikut. Berarti HTML itu sangat mudah. Itu sudah dibuat di baris berikutnya. Ya. Nah, bisakah BR ini digunakan lebih dari satu? Boleh. Misalnya kalau Anda gunakan sampai 3 pun boleh. Ya. Kalau kita lihat, refresh, ada jarak. Kenapa? Cetakkan selamat belajar HTML. Breakline pindah ke sini. Breakline lagi pindah ke sini. Breakline lagi ini. Jadi kalau kita hitung itu breakline yang pertama, breakline yang kedua, breakline yang ketiga, baru dia tercetak. Berarti ada 3 di sana. Coba kita cek, ada 3, gitu ya. Jadi breakline itu mungkin Anda mulai berpikir, Ibu tadi bilang bahwa breakline itu, tag HTML itu selalu ditutup dengan slash HTML itu sendiri. Misalnya kan ada head, tutup dengan slash head. HTML ditutup dengan slash HTML, ada head ditutup dengan slash head, ada title ditutup dengan slash title, ada body ditutup dengan slash body. Terus BR ini nggak perlu ditutup, pada umumnya nggak perlu. Ya, jadi ini termasuk tag HTML yang tidak perlu ditutup dengan slash HTML dan dia tidak ada atribut. Ya, tidak ada atribut. Atribut itu apa sih? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, selain menggunakan ini apa saja yang bisa kita untuk membuat pindah? Ada lagi yang disebut dengan div, ya. Ada yang disebut dengan div. Div ini harus ditutup dengan slash div. Kalau ini tadi BR tidak perlu, ini div wajib ditutup. Nah, kalau kita buat berarti tulisannya sebelumnya, ini yang saya tampilin, ini belum saya refresh ya. HTML itu sangat mudah, ya. Berarti HTML merupakan itu harus pindah ke bawah. Coba kita refresh, dia pindah ke bawah, ya. Jadi dari sini Anda sudah bisa melihat bahwa breakline dengan div division itu memiliki fungsi yang sama. Ya, jadi tergantung kamu mau pakai yang mana, mau pakai breakline, mau pakai div boleh, mau pakai breakline, mau pakai div boleh, tergantung kamu ya. Nah, berikutnya yang kita gunakan itu adalah paragraf, ya, paragraf. Contoh, saya punya di sana, misalnya kita buat di sana browser, yang di browser, misalnya ya saya kasih teori browser digunakan untuk menampilkan hasil dari editor, contoh gitu ya. Nah, ini kalau saya buat lurus begini, apakah dia pindah ke baris berikutnya? Tetap ya, walaupun kita buat menyatu begini ke samping gitu ya, itu nanti tetap hasilnya akan dibuat ke baris berikutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang satu lagi? Yang satu lagi untuk pindah ke baris berikutnya, ini masih satu baris ya. Artinya editor dengan ini masih satu baris. Kita tambah satu lagi contoh browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Misalnya gini ya. Nah, kita lihat dulu, kita simpan, baru kita jalankan. Nah, ini Anda perhatikan bahwa dia nyambung ya, menyambung. Nah, ini turun tadi ke bawah karena di sini di akhir dari HTML sangat mudah saya kasih div, saya tutup dengan slash divnya di sini, maka dia menjadi satu bagian. Artinya ini menjadi satu bagian. Coba kita cek ya. Ini ada div itu tadi saya buat HTML merupakan, berarti dia di baris berikutnya ini HTML merupakan, sama ya, bisa dipahami ya. Nah, di sini
Kalau misalnya ini kita mau buat menjadi satu lagi untuk pindah ke baris berikutnya, itu adalah paragraf. Contoh seperti ini. Ini saya tutup dengan slash P. Itu bedanya apa? Gitu ya. Itu bedanya apa? Kita lihat. Kalau saya refresh seperti ini browser digunakan untuk menampilkan hasil dari editor. Dia pindah, ada jarak satu. Bukan karena ada break line atau karena ada div, enggak. Pada dasarnya penggunaan yang namanya P, paragraf itu, dia akan membuat satu paragraf baru. Jadi sebelum paragraf itu dikosongin dan sesudah paragraf itu dikosongin. Biasanya begitu ya. Coba Anda perhatikan. Jadi kalau ini pun saya naikin ke atas, bukan karena terpisah saya buat tadi, maka dia ada di jarak gitu ya. Bukan. Jadi kalau kita refresh, tetap hasilnya sama. Gitu. Nah, selain itu, bahwa si paragraf ini memiliki atribut. Ya, atribut. Jadi, atribut itu apa sih? Contoh, saya punya baju, warnanya merah. Warna merah itu atribut. Ya, saya punya baju, warnanya merah, contoh. Atau, saya punya sepatu, sepatunya punya tali itu adalah atribut. Nah, saya punya baju ukurannya XL misalnya. Baju itu adalah tag HTML, kemudian ukuran XL itu adalah atribut gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, ini atributnya apa? Atributnya itu pengaturan teks gitu ya. Contoh, saya kasih di sana P, kemudian saya kasih align, contoh center. Ini ya. Teks ini rata tengah. Contoh, kita buat seperti ini ya. Kalau kita simpan, kemudian kita lihat hasil, saya refresh. Nih, teks ini rata tengah. Nah, di dalam yang namanya paragraf, ini artinya satu paragraf nih. Kalau ada misalnya saya buat lagi P align, contoh ya, P align, kemudian saya kasih rata kanan. Ya, seperti ini ya. Teks ini rata kanan. Nah, saya simpan. Refresh. Nah, ini teks ini rata kanan. Ada di kanan dia kan? Nah, kalau misalnya rata kiri kanan justify. Jadi atribut itu adalah atribut daripada si P, si paragraf itu adalah align ya. Value-nya ada beberapa. Yang pertama ada value-nya center, ada value-nya itu right, ada value-nya itu left, ada value-nya itu justify. Tapi kalau app itu biasanya secara default dia memang teksnya kan sebelah kiri ya. Jadi saya pikir dalam hal ini Anda bisa memahaminya. Nah, kemudian di dalam paragraf itu, apakah di dalam paragraf itu boleh ada break line? Boleh ya. Misalnya begini ya, saya kasih P, kemudian saya kasih align, saya kasih center, tetap di tengah. Teks ini rata tengah. Contoh saya buat, kemudian baris, saya buat di sana baris 1, saya break line. Baris 2, contoh saya break line. Kemudian saya buat lagi baris 3, kemudian saya break line lagi. Kemudian baris 4, contoh. Jadi kalau kita simpan, nah kita jalankan, saya refresh, misalnya begini. Nah, ini teksnya. Ya, jadi di dalam yang namanya paragraf itu, itu ada yang disebut break, boleh dibuatkan di dalam break line atau paragraf ya. Jadi tergantung kita lah mau buat seperti apa. Nah, coba perhatikan editor kita. Nah, ini editor. Editor ini pada dasarnya dikasih warna belakangnya itu secara default putih. Teksnya itu dikasih warnanya adalah hitam gitu ya. Nah, Anda bisa sebenarnya tambah pengaturan atributnya untuk warna latar belakang dari body. Misalnya kalau saya kasih background color, misalnya saya kasih blue ya. Saya kasih blue seperti ini. Maka kalau kita simpan ya, kalau kita simpan dan kita lihat hasil, maka backgroundnya dikasih warnanya biru ya. Nah, kemudian untuk teks itu kan dikasih warnanya hitam ya. Nah, jadi kita bisa sebenarnya mengganti warna teksnya ya. Contoh, saya kasih atribut di sana adalah teks. Teks misalnya saya kasih tambah atribut teks. Misalnya saya kasih yellow. Yellow. Misalnya, simpan.